Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nelpia Putri dari kelas 84. Kali ini saya akan membahas materi tentang computational thinking untuk persoalan komputasi. A. Berpikir komputasional atau computational thinking. Computational thinking atau pemikiran komputasi adalah cara pemecahan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Seorang ilmuwan dari Columbia University dalam esainya, Janet menyarankan bahwa berpikir komputasi adalah keterampilan mendasar bagi semua orang, bukan hanya ilmuwan komputer, dan berpendapat pentingnya mengintegrasikan gagasan komputasi ke dalam ilmu lain. Menurut Janet, berpikir komputasi adalah proses berpikir yang terlibat dalam merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi diwakili dalam bentuk yang dapat secara efektif dilakukan oleh agen pengelola informasi. 1. Pemikiran komputasional. Sebelum mengaplikasikan berpikir secara komputasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan menemukan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan sebagai berikut. A. Formulasi masalah atau abstraksi. B. Mengekspresikan solusi atau otomatisasi. C. Mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. 2. Teknik computational thinking. Computational thinking atau CT adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. CT memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi komputer. Namun, CT juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Istilah CT pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996 di tahun 2014. Tidak hanya pemerintah Inggris, di tahun yang sama, lembaga non-profit dari Amerika, ODORG, menyelenggarakan beberapa acara untuk mempromosikan manfaat dari belajar pemrograman. Bahkan Google pun terlibat untuk memfasilitasi guru untuk dapat menguasai CT yang merupakan salah satu kecakapan abad ke-21 yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui kursus online. 3. Karakteristik computational thinking. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Mampu mengorganisasi dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. 4. Metode computational thinking. A. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Dekomposisi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana atau penguraian. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah atau membagi peran dalam pembuatan film seperti tim produser, tim sutradara, tim aktor, tim sound engineering, dan sebagainya. B. Pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition atau pengenalan pola yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan dari proses dekomposisi. Pengenalan pola membantu kita dalam menemukan alternatif-alternatif di penyelesaian masalah yang dihadapi tersebut karena ada contoh masalah yang telah diselesaikan. Pengenalan pola dapat terjadi saat kita melakukan dekomposisi atau penguraian masalah. Cara menemukan pola dapat dilakukan dengan cara mencari hal-hal yang sama pada setiap masalah. Semakin kita melihat, semakin banyak pola yang akan kita temukan. Ketika kita menganalisis sebuah pola, kita dapat menggunakan kemampuan berpikir komputasi lainnya. C.
Abstraksi atau abstraction. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstraksi merupakan proses atau perbuatan pemisahan. Dalam computational thinking, abstraksi merupakan salah satu metode berpikir yang dipakai pemrogramer ketika penulis program. Dalam mengabstraksi data, kemampuan untuk menginterpretasikan suatu data dengan konteks masalahnya sangat dibutuhkan. Lalu kita mencatat bahwa semua kucing memiliki karakteristik umum yang menjadi pada semua kucing, misalnya mata, ekor, dan bulu. Selain itu, setiap kucing memiliki ciri khas seperti bulu hitam, ekor panjang, dan mata coklat. Rincian ini dikenal sebagai spesifik. Untuk menggambar kucing besar, kita perlu tahu bahwa ia memiliki ekor, bulu, dan mata. Karakteristik ini relevan. Kita tidak perlu tahu bagaimana suara kucing yang disukai ikan. Dari karakteristik umum yang dimiliki, ekor, bulu, dan mata, kita bisa membangun ide besar seekor kucing seperti apa kucing pada umumnya. D. Algoritma. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Algoritma merupakan pemilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik, karena algoritma mudah untuk didesain atau dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema, flowchart, diagram alur. Solusi yang ditawarkan komputermu seperti algoritma yang kamu tulis. Jika algoritmanya tidak bagus, solusimu tidak akan bagus. Algoritma desain adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama. Mendefinisikan analisis algoritma. 1. Masalah, yaitu sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan oleh sebuah algoritma. 2. Masukan, yaitu contoh data atau keadaan yang sering di-sharing. 3. Keluaran, yaitu bentuk akhir dari data atau keadaan setelah algoritma diimplementasikan ke masukan. Langkah dalam pemikiran algoritma yaitu 1. Definisi masalah, 2. Pengembangan model, 3. Spesifikasi algoritma, 4. Merancang sebuah algoritma, 5. Memeriksa kebenaran algoritma, 6. Analisis algoritma, 7. Implementasi algoritma, 8. Pengujian program, 9. Persiapan dokumentasi. 5. Keuntungan computational thinking. A. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. B. Toleransi terhadap ambiguitas. C. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. D. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. B. Pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. 1. Mengevaluasi masalah, 2. Mengolah masalah, 3. Pengambilan keputusan, 4. Menyelesaikan masalah, 5. Meneliti hasilnya. 6. Contoh computational thinking. Salah satunya ada A. Memasak nasi, B. Membuat nasi goreng, dan C. Membersihkan rumah. C. Hubungan algoritma dengan pemikiran komputasi. Sudah kita ketahui bersama bahwa algoritma digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan. Namun, kita juga dapat menggunakan konsep pemikiran computational thinking dalam menentukan sebuah keputusan untuk mencapai penyelesaian akhir dari suatu masalah. Dengan demikian, apakah ada hubungan atau keterkaitan antara algoritma dengan computational thinking di pengambilan keputusan? Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Dalam ilmu komputer, berpikir komputasi atau computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis program. Thank you, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.